Cara meningkatkan kepercayaan konsumen untuk bisnis kosmetik. Konsumen merupakan target utama dari setiap bisnis. Pebisnis wajib tahu akan tata cara menjaga relasi baik dengan konsumen. Hal ini berupaya agar target pasar produksi, baik barang atau jasa, terpenuhi dengan baik. Salah satu hal yang paling krusial dalam menjaga hubungan baik dengan konsumen adalah kepercayaan. Kepercayaan konsumen merupakan satu hal yang sangat penting demi keberlangsungan bisnis kamu. Hal ini bertujuan agar konsumen menjadi pelanggan tetap sekaligus tanpa disadari menjadi iklan gratis bagi produk bisnis yang sedang kamu kembangkan. Harus ada upaya dan kerja keras yang lebih untuk mendapatkan kepercayaan para konsumen secara berkelanjutan dalam kurun waktu yang lama. Di bawah ini akan kami jelaskan beberapa kiat sukses untuk meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap bisnis kosmetik yang kamu lakukan berikut ini. Konsumen memiliki kedudukan yang sangat krusial untuk bisnis kosmetik yang kamu jalankan sekarang. Untuk itu, kamu perlu menjaga kepercayaan mereka dan membuat reputasi brand kosmetikmu kian baik. Nah, berikut ini beberapa hal cara meningkatkan kepercayaan konsumen sangat penting diterapkan. Yang pertama, meningkatkan loyalitas konsumen bisnis kosmetikmu. Ketika kamu membangun bisnis, pasti akan menyadari beberapa konsumen yang melakukan repeat order dan bahkan tanpa diminta mempromosikan produk kamu secara gratis. Konsumen varian ini disebut pelanggan loyal. Kamu wajib memberikan perhatian khusus bagi pelanggan ini. Untuk memberikan apresiasi, kamu dapat membuat produk premium untuk mereka. Dengan produk premium tersebut, tentu kamu dapat meningkatkan keuntungan lebih. Selain itu, bisa mengadakan member khusus yang memberikan potongan harga setiap minimum pembelian dengan harga tertentu. Atau bahkan kamu bisa memberikan souvenir kit bagi mereka. Hal ini akan berdampak baik bagi relasi kamu dan konsumen, sehingga apapun yang nanti terjadi dengan bisnis yang kamu geluti, konsumen loyal ini akan tetap setia menanti, mendukung, dan memakai produk kamu. Sebab itu menanamkan jiwa loyalitas bukan hanya pada konsumen, tetapi juga pada tim pekerja kantor, produksi, dan marketing. Agar mereka memiliki jiwa memiliki perusahaan dan juga memiliki tanggung jawab dalam menjaga relasi baik terhadap para konsumen. Yang kedua, resiko kehilangan konsumen ketika meningkatkan harga produk semakin rendah. Alasan penting untuk mengetahui cara meningkatkan kepercayaan konsumen adalah rendahnya risiko kamu kehilangan pelanggan. Meski menaikkan harga produk kosmetik yang kamu jual, menjaga kualitas bahan produksi sangat penting bagi hasil akhir produk yang berkualitas. Namun, tak jarang produsen memiliki kendala ketika bahan produksi mengalami kenaikan harga yang signifikan. Namun, kamu tak perlu risau. Berikut kiat menaikkan harga tanpa membuat pelanggan setia sakit hati. Ingat, kamu harus menanamkan prinsip ini pada pola pikir bisnis kamu. Dampak dari bahan produksi yang mahal pasti akan berimbas pada harga produk kamu. Tapi, tetap tenang karena pada poin pertama di atas, kamu telah memiliki daftar konsumen loyal yang akan setia mendukung produk bisnis kamu meskipun terdapat kenaikan harga. Mengapa demikian? Salah satu alasan utama ialah mereka sudah memahami bagaimana pelayanan, kualitas produk, jaminan aman bagi pengguna, promo atau diskon bagi member, souvenir yang menarik yang telah kamu dedikasikan selama ini bagi konsumen setia bisnis kamu. Tak jarang kamu akan mendapat komentar atau keluhan karena harga yang terlalu mahal. Akan tetapi, hal itu adalah wajar bagi konsumen baru. Mereka pasti akan mempertimbangkan harga dari produk lain yang cenderung memiliki kandungan dan fungsi yang sama. Tetapi,
kamu dapat membangun kepercayaan dengan konsumen baru melalui perhatian khusus dengan sabar dan hati-hati melayani konsultasi mengenai pertanyaan seputar produk kamu. Tak lupa selalu memberikan testimoni nyata dari pelanggan kamu yang lain. Hal ini akan membuat konsumen baru mempertimbangkan produk kamu. Selain itu, kamu juga dapat membuat program diskon produk bagi member baru yang pasti akan menarik minat khusus bagi pelanggan baru. Yang ketiga, meningkatkan transaksi pembelian produk kosmetik. Jika dua kiat jitu di atas kamu terapkan dengan baik dan bijak, maka pelanggan yang sudah puas dengan produk atau layanan kamu, mereka akan senang hati menambah pesanan mereka untuk kamu. Jika sudah membeli banyak, pasti keuntungan kamu bisa melebihi keuntungan yang kamu dapatkan dari pelanggan baru. Karena tidak banyak pelanggan baru yang langsung yakin dan membeli banyak produk dari bisnis kamu. Pada konteks menambah pembelian ini, kamu harus melakukan sistem pembelian barang paket. Seakan-akan jika membeli barang per paket akan lebih murah, padahal sebenarnya sama saja. Permainan harga pada penjualan produk per biji memang menyumbang keuntungan lebih besar. Namun, jika penjualan per paket juga lebih laris, hal ini juga sama akan memberikan dampak baik bagi penghasilan perusahaan. Tapi, pondasi yang harus diingat adalah tetap menjaga kualitas produk dan menjaga pelayanan konsumen dengan ramah, sopan, dan santun. Setelah menyadari berbagai manfaat di atas, berikut ini kami rangkumkan berbagai cara meningkatkan kepercayaan konsumen untuk bisnis kosmetik kamu. Yang pertama, menciptakan sistem transaksi yang aman dan terpercaya. Di masa pandemi ini, hampir semua kegiatan dilakukan secara online, termasuk melakukan promosi, branding, juga bisnis kosmetik online. Karenanya, cara meningkatkan kepercayaan konsumen yang pertama adalah dengan menciptakan sistem transaksi yang aman, nyaman, dan terpercaya. Pastikan kamu bisa memberikan rasa aman kepada konsumen saat mereka berbelanja atau melakukan transaksi dengan perusahaan kamu. Bahkan, jika kamu tidak menjual produk melalui platform marketplace, pelanggan tetap akan mengunjungi situs web resmi kamu. Pastikan website kamu benar-benar kuat dan jalur transaksi secara digital kamu aman. Sebagai bahan pertimbangan, lebih bijak jika memperbarui secara berkala mengenai web perusahaan, agar meminimalisir error sistem saat banyak order produk. Pada situs jual beli online ataupun menggunakan web resmi, kamu wajib mengupayakan pelayanan komunikasi yang maksimal kepada konsumen bisnis kosmetik kamu. Bisa menggunakan dengan mengadakan divisi konsultasi produk dengan sistem pergantian jam. Hal ini diupayakan untuk mengantisipasi pertanyaan konsumen pada jam-jam random. Selain keakuratan sistem jual beli online, untuk meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk kamu melalui testimoni produk tentunya. Jangan lupa meminta izin kepada konsumen yang bersangkutan. Tak lupa pula menjaga privasi konsumen yang dengan senang hati memberikan testimoni produk kamu. Lebih baik lagi untuk memberikan hadiah ketika konsumen tersebut memberikan testimoninya beberapa produk kosmetik kamu secara berkala. Yang kedua, jalin komunikasi dengan pelanggan secara berkala lewat media sosial. Cara meningkatkan kepercayaan konsumen selanjutnya adalah dengan menjalin komunikasi dengan pelanggan secara berkala lewat media sosial. Langkah ini terbilang sangat efektif, khususnya ketika kamu ingin meningkatkan citra dari brand kosmetik kamu. Menarik lebih banyak pengikut, dan pengikut yang kamu miliki akan merasakan kehadiran bisnis kamu. Semakin sering mengekspos bisnis dan layanan yang kamu jalankan, maka semakin cepat kamu dapat membangun kepercayaan itu. Beberapa langkah yang bisa kamu lakukan adalah dengan membuat konten di dalam situs dan sinkron dengan postingan di media sosial.
berinteraksi dengan pengikut di media sosial, memposting gambar, video, dan memperbarui feed untuk pelanggan dengan berita dan informasi bermanfaat. Kuncinya adalah aktif dan hadir di platform media sosial secara berkelanjutan dengan konten menarik. Untuk akun media sosial tertentu, kamu bisa melakukan penyetelan akun bisnis. Akun ini memudahkan kamu untuk mengelola iklan berbayar seperti iklan pay per click pada Google. Yang ketiga, menggunakan jasa endorsement untuk meningkatkan branding produk kosmetik. Cara meningkatkan kepercayaan konsumen selanjutnya adalah dengan menggunakan jasa endorsement dan review dari para beauty influencer yang memiliki pengikut sesuai dengan target pasar kamu tentunya. Menggandeng brand ambassador juga merupakan langkah jitu dalam memasarkan produk kamu di media sosial. Apalagi di masa kini banyak didapati influencer yang berkembang dalam dunia kecantikan, baik kosmetik make up atau skincare. Influencer inilah yang akan menjadi ujung tombak pengenalan produk kamu dan membangun keyakinan juga kepercayaan akan aman dan sehat dari kandungan produk kamu. Pastikan artis atau pihak yang ingin kamu kontrak memang benar dapat membantu menunjang popularitas produk kamu, bukan hanya sekedar dipasarkan tanpa memberikan testimoni nyata kepada para konsumen. Tak lupa memilih brand ambassador dengan kategori usia yang sesuai dengan target pasar kamu. Yang keempat, menggunakan konsep promosi sesuai dengan kepribadian target pasar. Usahakan membuat tagline marketing sesuai dengan kandungan bahan yang ada pada produk kecantikan kamu. Tentunya, sebelum menentukan konsep dasar berjualan, alangkah lebih baik jika produk kamu sudah diuji cobakan dengan kurun waktu tertentu. Cara meningkatkan kepercayaan konsumen ini bisa membantumu untuk mencapai target dan tujuan promosi yang lebih efektif. Karena banyaknya tren kecantikan yang menginginkan kulit putih dan cerah secara instan, hal ini membuat banyak konsumen mencari produk kecantikan atau kosmetik yang dapat memberikan hasil nyata dalam hitungan hari. Hal ini sangat tidak disarankan untuk dilakukan bagi kamu pebisnis kosmetik. Ketika menjual produk, jangan sekali-kali kamu memberikan janji terlalu muluk yang nantinya akan menyulitkan kamu. Setiap kali konsumen merasa seolah-olah telah ditipu dengan kenyataan yang berbeda dengan apa yang kamu janjikan, mereka kemungkinan besar akan meninggalkan kamu dan kamu terancam mendapatkan ulasan buruk. Yang kelima, memberikan pelayanan maksimal kepada konsumen. Demi menjaga kepercayaan konsumen kepada bisnis kamu, maka kamu harus memenuhi semua bentuk harapan konsumen. Apa yang sudah kamu janjikan pada produk yang kamu pasarkan? Misalnya saja jika kamu memerlukan waktu 1 minggu untuk mengirimkan produk, beritahu konsumen bahwa kamu membutuhkan waktu 10 hari. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir ulasan buruk dan kesalahan komunikasi dengan konsumen produk kosmetik kamu dalam konteks pengiriman barang. Kepercayaan pelanggan kepada produk kamu akan berkurang ketika mereka memiliki masalah dengan kamu, baik itu di produk atau pada layanan seperti pengiriman. Ketika terjadi masalah dengan proses pengiriman produk kosmetik ini, berikanlah respon secepat mungkin, solusi dan jawaban yang terbaik. Jangan lupa untuk sertakan penyesalan dengan kata maaf. Dengan cara ini, mereka akan menganggap kamu selamanya bisa diandalkan. Tetapi, jika kamu gagal, kamu akan kehilangan pelanggan selamanya dan kemungkinan besar akan mengalami penurunan reputasi. Lakukan semua layanan pelanggan dengan maksimal. Jangan menemukan cara yang paling hemat biaya untuk menyelesaikan masalah yang kamu hadapi. Sediakan pula garansi pengembalian barang pada situs jual beli kamu untuk mengantisipasi komplain dan retur barang oleh konsumen. Pastikan konsumen kamu merasa didengarkan dan dihargai. Juga lakukan cara untuk membuat mereka terlayani dengan maksimal. Yang keenam,
Berikan personal dan perhatian khusus kepada konsumen. Dalam pemasaran dan periklanan, serta dalam interaksi kamu dengan konsumen, maka lakukanlah seperti layanan konsultasi pribadi. Sebaiknya jangan menggunakan pesan template atau bot. Justru berikan kesempatan bagi karyawanmu untuk menjalin komunikasi yang nyaman dengan konsumen. Perubahan kecil ini membuat kamu tampak lebih manusiawi daripada perusahaan atau merek lain. Secara drastis dapat mengubah kesan pelanggan terhadap kamu menjadi lebih baik. Untuk pesan balasan otomatis, bisa kamu gunakan ketika layanan kamu sudah tutup atau di hari libur ketika karyawan kamu tidak bekerja. Berikan kebebasan kepada karyawan untuk berekspresi dalam berbahasa melayani konsumen. Tetap dengan memperhatikan SOP komunikasi dan konsultasi konsumen yang sebelumnya disepakati bersama dalam perusahaan tentunya. Hal ini bertujuan agar terdapat kesan ramah dan peduli kepada konsumen. Terlebih jika konsumen memiliki masalah krusial pada kulit yang sensitif dan mudah iritasi. Mereka lebih membutuhkan dukungan love self dari orang lain untuk memiliki semangat dalam merawat diri kembali. Biasanya, dengan ketertarikan ini akan muncul konsumen loyal yang selalu setia memenuhi target pasar kamu. Nah, itu adalah berbagai cara meningkatkan kepercayaan konsumen yang bisa kamu terapkan ketika merintis bisnis kosmetik yang kamu jalankan. Semoga video ini bisa memberikan manfaat dan membantumu. Alur proses maklon skincare dan kosmetik di PT Barata International Pharmaceutical. Bagaimana sih alur supaya bisa memiliki produk kosmetik atau skincare sendiri dengan cara maklon? Langkah yang pertama, tentukan produk dan nama brand atau merek. Tentukan dulu produk apa yang ingin kamu buat. Produk bisa berupa krim, toner, serum, lip tint, lip cream, atau yang lainnya yang kamu inginkan. Setelah tahu produk apa yang akan dibuat, kemudian tentukan nama brand atau merek kamu sendiri. Langkah yang kedua, formula. Setelah produk dan nama brand sudah ditentukan, selanjutnya tim PT Barata International Pharmaceutical dan kamu akan melakukan diskusi dan menyepakati mengenai formulasi apa yang akan digunakan pada produknya. Kamu bisa menggunakan formula kamu sendiri atau formula dari apoteker kami. Bisa juga disamakan seperti produk yang sudah ada di pasar seperti MS Glow, Scarlett, Wardah, atau yang lainnya. Langkah yang ketiga, pembuatan sampel. Setelah menemukan formula yang digunakan, selanjutnya sampel akan dibuat oleh PT Barata International Pharmaceutical dan diuji laboratorium untuk menjamin kualitas produk aman, berkualitas, dan sesuai. Langkah yang keempat, kemasan. Sambil menunggu sampelnya sesuai, kamu dan tim PT Barata International Pharmaceutical memilih kemasan yang sesuai. Apakah akan menggunakan botol atau kemasan yang lainnya? Langkah yang kelima, perizinan BPOM. Setelah sampel lolos uji laboratorium, kemudian dilakukan registrasi izin edar di BPOM oleh tim PT Barata International Pharmaceutical. Proses pengurusan izin edar biasanya 2-3 bulan. Langkah yang keenam, produksi. Setelah izin edar keluar, kemudian akan dilakukan produksi di pabrik PT Barata International Pharmaceutical. Langkah yang ketujuh, produk siap dikirim. Apabila produk selesai diproduksi, produk dengan merek kamu sendiri siap dikirim ke alamatmu dan siap dijual dengan harga yang kamu tentukan sendiri. Langkah yang kedelapan, konsultasi. PT Barata International Pharmaceutical menyediakan mentor untuk kalian yang bingung bagaimana cara berjualan. Kamu akan dikasih tahu cara membangun kerajaan reseller. Itulah alur proses maklon skincare dan kosmetik di PT Barata International Pharmaceutical.